Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara dan bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, para penonton jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan yang barokah ini kita akan bincang-bincang masalah at-tawakkul 'ala Allah, ya. Atau dalam bahasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ada mengenal istilah al-i'timad 'ala nafs. Ya. I'timad 'ala nafs itu percaya diri. Satu sisi memang kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk menjadi orang yang percaya diri, orang yang optimis, orang yang punya harapan yang tinggi, kemudian juga tidak bergantung, ya, tidak bergantung sepenuhnya atau tidak bergantung dengan orang lain. Nah, tapi ini tentunya kalau berhubungan dengan manusia, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, maka yang dianjurkan adalah tawakkal 'ala Allah. Nah, tawakkal 'ala Allah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, dalam berserah diri ini ada usaha kita, ada ikhtiar kita sebagai manusia. Ada ikhtiar kita sebagai manusia untuk melakukan usaha-usaha, melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung sesuatu yang kita inginkan, untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Ada usaha, tapi kita tidak bisa menjamin, ya. Saya tidak tahu nih makna kata-kata yang biasa dalam bahasa Indonesia kita katakan pasti. Nah, kalau pasti bermakna itu adalah sebuah kesungguhan kita sebagai manusia pasti menang, pasti kaya, pasti lulus, pasti berhasil gitu. Kalau dalam makna itu adalah memotivasi, kemudian dalam ikhtiar kita sebagai manusia itu mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai pada keyakinan kepastian itu bermakna pasti terjadi, wajib terjadi, itu bertentangan dengan tawakal 'ala Allah, dan keyakinan kita bahwa memang sesuatu yang akan datang tidak ada yang kita tahu gitu. Kadang sesuatu yang sudah kita usahakan selengkap-lengkapnya usaha itu, tapi kadang bisa gagal. Jadi pasti berhasil, tidak ada kata-kata pasti sebenarnya, karena dalam Islam maka dianjurkan kita mengucapkan insya Allah.
insya Allah, ya. Insya Allah, insya Allah, ya, insya Allah berhasil. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau ini pokoknya kamu nih pasti menang nih, sudah semua. Oh, kemarin itu sudah berkumpul ada 20.000 orang yang sudah tercatat untuk mendukung kamu. Kamu pasti menang untuk legislatif sekarang gitu. Nah, kalau itu pasti, itu bahasa tim sukses itu pasti. Ini juga kalau mana pasti itu memang tak ada lagi titik peluang kalahnya, itu tidak kerja kita. Karena itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi serasa mungkin ganti aja kata pasti ya dengan bahasa insya Allah, atau kita berharap kita menang gitu. Karena semua sudah nampaknya untuk unsur-unsur kemenangan sudah ada gitu. Boleh, tetapi kalau sudah Pak pasti menang ini, tidak ada lagi, tidak ada mungkin kalah, tidak bisa, karena memang banyak faktor ke depan yang menentukan keberhasilan kita, menentukan kemenangan, menentukan apa-apa yang kita buat. Karena ada faktor-faktor kegagalan itu banyak juga gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dalam tawakal ala Allah, bersandar kepada Allah? Maka ada kata-kata ya. Ada kata-kata, ada doa yang berhubungan dengan tawakal ala Allah ini, yang harus kita amalkan dalam kehidupan pribadi. Contohnya satu, kata insya Allah. Nah, insya Allah berhasil, insya Allah tercapai yang dicita-citakan, insya Allah bagus, insya Allah, ya ini untuk kata-kata untuk yang ke depan ya. Kalau yang sudah berlalu, alhamdulillah berhasil. Kan itu, alhamdulillah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, gitu. Tapi kalau untuk yang akan datang, ya insya Allah. Insya Allah. Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia tetap optimis, tetap berusaha, tapi tidak memastikan sesuatu itu karena karena kita sudah kuat, karena kita sudah banyak ilmu, sudah mohon maaf sudah kampanye puluhan tahun umpamanya, ya banyak hal. Jadi ketika kita bertawakal ala Allah, berserah diri, at-tawakkul ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan meringankan beban kita, membuat kita lebih siap gitu ya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan berhasil, kalau kita punya perlombaan, kemungkinan kita kalah ada, kemungkinan kita menang juga ada. Tentu harapan kita bisa menang, kan gitu. Tapi ketika kita mengatakan kita pasti menang, tidak menyiapkan di dalam hati kemungkinan untuk kalah, ini yang mungkin buat orang stres, buat orang sakit hati, buat orang kadang na'udzubillah kita melihat ada yang sampai gila, sampai stres gila, dan na'udzubillah sampai ada yang kadang bunuh diri gitu. Yang dia merasa bahwa beban yang dia pikul itu terlalu berat. Nah, kenapa? Karena dia tidak lagi menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kegagalan hari ini bisa saja sebagai batu loncatan untuk kesuksesan yang akan datang. Gagal pada periode ini bisa saja periode ke depan berhasil. Itu sebuah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tapi ketika kita bertawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kalau memang kegagalan hari ini terjadi, bisa saja kegagalan itu sebuah kebaikan. Kebaikan bisa saja, tidak tahu. Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi. Dan itulah yang diajarkan kepada kita untuk membaca hikmah, membaca rahasia, membaca ya kebaikan-kebaikan di balik sesuatu yang tidak kita inginkan. Kebaikan di balik musibah, apa kebaikan di balik kegagalan, apa kebaikan di balik kerugian
kerugian-kerugian namanya. Apa kegagalan di balik terzolimi dan sebagainya. Itu sebuah hikmah yang harus kita lakukan. Setelah adanya ikhtiar yang penuh. Ikhtiar yang penuh, ada peluang kita juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tawakal, ada doa gitu. Nah, hari ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang doa-doa atau ucapan-ucapan yang berhubungan dengan tawakal ini. Contoh tadi juga insya Allah. Ya, jika Allah menghendaki, itu untuk ke depan. Yang kedua juga, jangan lupa ketika kita keluar rumah, kita dianjurkan baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi pertama, Bismillahi dengan nama Allah. Kita keluar rumah, kita memulai ikhtiar, memulai usaha, memulai hari-hari kita dengan Bismillah, dengan nama Allah. Ikhlaskan niat karena Allah. Kalau ada dalam diri kita ketidakikhlasan, dibetulkan. Kalau ada dalam diri kita ada rencana-rencana yang jahat, rencana-rencana yang tidak baik, buang. Rubah jadi ikhlasun niyah. Mulai karena Allah. Bismillah dengan nama Allah. Kemudian Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita keluar rumah. Kita berangkat dari rumah, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tapi ketika kita tawakal tu Allah, serahkan diri kepada Allah dengan harapan Allah akan memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Insya Allah Allah berikan yang terbaik untuk kita. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini puncak juga ucapan, zikir, doa yang harus kita ulang-ulang. Bukan hanya sekedar diulang, tapi dia meresap di hati kita bahwa ada kekuatan. Dalam doa apanya? Wala haula, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Allah kita tidak bisa melakukan. Tanpa Allah kita tidak bisa berkarya. Tanpa Allah kita tidak bisa menentukan. Kekuatan siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu. Itu yang kita yakini. Nah, ketika kita sudah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau kita doa ini, ucapan ini kita sudah ulang-ulang ketika kita setiap pagi kita keluar rumah, ya, setiap kita keluar memperjalanan atau mungkin pada kesempatan tertentu kita ulang-ulang. Dan ketika kita ucapkan itu dengan kesadaran, dengan memahami dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan seperti itu, maka apa kata setan? Ya, setan akan mengatakan bahwa Anda sudah dijaga. Anda sudah dijaga. Wu'ita wa kufita. Dan Anda sudah dijaga dan Anda sudah dicukupkan keperluan Anda mau bekerja, Allah akan cukupkan keperluan Anda. Dan Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan tidak bisa mengganggu. Jadi syaitan tidak bisa mengganggu, tidak bisa menggoda, tidak bisa membisikkan kejahatan demi kejahatan kepada seseorang itu ketika mereka sudah berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ini Bapak, Ibu,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita juga mengucapkan doa-doa, zikir-zikir yang melambangkan tawakal kita kepada Allah. Ada yang lain seperti hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau kalau banyak hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini juga perlu kita ulang-ulang juga. Hasbiyallah, cukup Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik pelindung kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau mau dilengkapi, sebaik-baik penolong. Ya. Jadi ada juga hasbiyallahu, itu artinya cukup Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Artinya kita akan nyaman, akan tenang menghadapi sesuatu karena kita yakin ada Allah yang akan melindungi kita. Ada doa-doa yang juga kita mohon dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kita harus coba ulang-ulang. Ya, kita berdoa itu juga bagian dari tawakal. Karena juga ada orang yang katanya tak perlu berdoa lagi. Kenapa? Karena manusia sudah punya kekuatan, sudah punya asal dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan syarat-syaratnya akan wajib tercapai gitu ke, sehingga dia tidak perlu berdoa kepada Allah Ta'ala lagi. Itu salah, karena kita makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang tidak bisa berbuat banyak kalau Allah menentukan sesuatu. Maka kita berdoa supaya Allah memberikan kepada kita rencana takdir yang baik untuk kita. Jadi kembali Bapak Ibu, kita disuruh untuk diantaranya baca doa, perbanyak hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ya, banyak. La haula wala quwata illa, perbanyak baca la haula wala quwata illa. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah sampai pada keyakinan, sampai kepada tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, insya Allah akan lebih aman, lebih tenang hidup ini, lebih semangat untuk bekerja dan berkarya ke depan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa, karena juga sifat putus asa itu bukanlah sifat seorang muslim. Dan di balik itu, kalau sudah terjadi, tidak ada lagi kata-kata lau. Kalau dulu saya bergabung dengan si fulan, pasti saya menang. Kalau dulu saya begini, pasti saya menang. Kalau dulu saya begini, pasti saya tak akan rugi. Kalau hal yang terjadi tak boleh kalau. Tapi kalau untuk ke depan tidak apa-apa juga. Insya Allah kalau kamu rajin, kamu bisa berhasil. Kalau kamu mau memulai hasil kerja dari sekarang, insya Allah 4 tahun berhasil. Itu boleh. Tapi kalau sudah terjadi kegagalan, sudah terjadi musibah, sudah terjadi kerugian, itu pakai lau, tidak boleh. Nah, kalau kamu dulu gabung dengan saya pasti menang, itu tidak ada itu. Karena kata Nabi SAW itu lau, ya. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Sesungguhnya kata-kata jikalau itu membuka peluang masuknya setan. Membuka peluang masuknya setan. Jadi jangan buka peluang setan masuk, menggoda, mengganggu hati kita. Karena itu tidak akan menguntungkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi perbanyak tawakal kepada Allah, banyak berzikir, banyak berdoa, terutama membaca doa ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, atau juga hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau kata-kata yang terpisah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berbanyak doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan menyiapkan hati kita untuk menerima takdir terbaik yang kita hadapi. Karena juga apa yang sudah terjadi itu
ya itulah yang terjadi. Nah, maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Inilah takdir yang ditentukan Allah, dan apa yang terjadi ya itulah yang terjadi. Tapi dan apa yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Tapi kalau pada sesuatu yang masih babul ikhtiarnya, bab usahanya masih terbuka, kemudian peluang berdoanya masih banyak, ya mari berdoa, mari berikhtiar sambil dalam ikhtiar, dalam doa kita, dalam bekerja dan sudah bekerja, ada nilai-nilai tawakal, nilai-nilai berserah diri kepada Allah SWT dalam hati kita. Itu sedikit bincang-bincang kita pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari penonton semua, tentang berserah diri kepada Allah SWT dan optimis dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.